Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap kalian semua sehat ya. Saya di sini dan kawan-kawan saya akan menjelaskan tentang e-bisnis. Sebelum memulainya, kami ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman semua agar tetap di rumah, stay at home, bekerja dari rumah, sering-sering cuci tangan, jaga kesehatan, dan tidur yang cukup. Kita ikuti peraturan pemerintah agar dapat bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Sebelum mulainya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Hai, nama saya sendiri Mainana dan kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya Mega Utami. Perkenalkan, nama saya Iswidiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti dan rekan saya warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhidayah. Definisi e-bisnis apa sih? E-bisnis itu e-bisnis atau electronic business dapat diterjemahkan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. E-bisnis ini memungkinkan suatu perusahaan untuk bergabung dengan pemrosesan data internal dan eksternal mereka secara lebih efektif dan efisien. E-bisnis juga dapat digunakan untuk bergabung dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan dari pelanggan secara lebih baik dari yang sebelumnya. E-bisnis sendiri berkaitan secara menyeluruh dengan proses bisnis, di antaranya pembelian secara elektronik, manajemen rantai suplai, pemrosesan secara elektronik, pelangganan dan pelayanan kepada pelanggan, pelayanan dan penanganan kepada pelanggan, serta kerjasama dengan mitra bisnis. E-bisnis sendiri memungkinkan untuk melakukan pertukaran data antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya melalui web, internet, extranet, intranet, dan kombinasi lainnya. Setelah mengetahui pengertian e-bisnis secara umum, lalu bagaimana dengan menurut para ahli? Nah, di sini saya akan menjelaskan ada dua definisi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Lord Barnett, di mana e-bisnis dianggap sebagai aktivitas yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan pertukaran barang atau jasa dan dengan menggunakan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi, dan sebagai salah satu aplikasi teknologi yang menambah ke dunia bisnis internal, melingkupi sistem pendidikan pelanggan dan pengembangan produk atau usaha. Yang kedua menurut Mohan Saltnik, yaitu e-bisnis dianggap sebagai penggunaan jaringan elektronik atau teknologi yang terkait untuk meningkatkan, mengubah atau menciptakan proses bisnis atau sistem bisnis untuk menciptakan hasil atau nilai unggul untuk saat ini atau pelanggan potensial. Setelah mengetahui apa itu e-bisnis baik secara umum dan menurut para ahli, di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce atau electronic commerce merupakan segala kegiatan perdagangan, baik penjualan maupun pembelian, yang dilakukan dengan jaringan elektronik, yang termasuk di dalamnya adalah jaringan internet. Ada dua definisi menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Tuban dan BKK. Yang pertama di sini e-commerce merupakan kegiatan membeli, menjual, tukar-menukar produk, jasa, atau informasi yang dilakukan melalui komputer. Yang kedua, menurut Loudon, di mana di sini e-commerce
itu dianggap sebagai penggunaan internet atau web untuk transaksi bisnis. Kegiatan e-commerce sendiri dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat dan hubungan transaksi antara penjual dan pembeli. Yang pertama yaitu B2B, business to business, di mana pelanggan dan pembeli dianggap sebagai organisasi. Dua-duanya dianggap sebagai organisasi. Yang kedua yaitu B2C, di mana pelanggan penjual dianggap sebagai organisasi, sedangkan pembeli dianggap sebagai individual. Yang ketiga yaitu C2C, customer to customer, di mana di sini penjual dan pembeli dianggap sebagai individual, tidak ada organisasi. Yang keempat yaitu B2 employee, di mana e-commerce di sini digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk menyampaikan informasi kepada karyawan atau pegawainya yang kemudian digunakan secara internal. Yang kelima yaitu m-commerce atau mobile e-commerce, yaitu mengacu pada pembelian produk atau jasa melalui teknologi nirkabel. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan e-bisnis dan e-commerce. Menurut Turban, e-bisnis atau bisnis elektronik merujuk pada definisi e-commerce yang lebih luas, tidak hanya pembelian dan penjualan barang serta jasa, tetapi juga pelayanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, e-learning, dan transaksi elektronik dalam perusahaan. E-bisnis luas dalam lingkup dan e-commerce hanya merupakan satu aspek atau satu bagian dari e-bisnis. E-commerce hanya mencangkup transaksi bisnis seperti membeli dan menjual barang dan jasa melalui internet. E-commerce prinsipnya sangat dipengaruhi dengan transaksi keuangan, sedangkan dalam e-bisnis transaksi keuangan bukan menjadi hal yang utama. E-bisnis melibatkan pemasaran, perancangan produk, evaluasi layanan dan konsumen, pengolahan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Dengan melibatkan sistem terintegrasi. Hubungan e-bisnis dan e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cangkupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencangkup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, sumber daya manusia, lowongan pekerjaan, dan lain sebagainya. Selain teknologi, jaringan www e-bisnis juga memerlukan teknologi basis data atau database, surat elektronik atau email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce. Di sini saya akan menjelaskan awal perkembangan e-bisnis. Pada tahun 1970-an, e-bisnis pertama kali dikembangkan dan digunakan sebagai transaksi pembayaran melalui internet yang disebut dengan electronic funds transfer. Pada tahun 1990-an, di mana teknologi World Wide Web semakin maju, karena tidak hanya menampilkan data saja, tetapi dia mampu menampilkan gambar, suara, animasi, bahkan video. Sedangkan pada tahun 2000-an, perkembangan e-bisnis makin pesat, di mana banyak perusahaan-perusahaan seperti di Amerika, Asia, Eropa, bahkan Indonesia telah beralih dalam konsep memasarkan produk-produknya melalui internet. Menurut London, ada 3 fase perkembangan dalam dunia e-bisnis, yaitu fase inovasi dari tahun 1995 sampai tahun 2000-an, fase konsolidasi dari tahun 2001 sampai tahun 2006, fase reinvensi tahun 2006 sampai dengan sekarang. Fase inovasi memiliki beberapa ciri, diantaranya sebagai berikut. E-bisnis dijalankan berdasarkan pada perkembangan teknologi, seperti perkembangan internet, komunikasi dan pertukaran data, dan lain sebagainya.
Umumnya produk-produk tersebut yang dipasarkan pada masa ini adalah produk-produk eceran seperti yang dilakukan oleh Amazon, seperti menjual buku, CD, film, sampai musik MP3. Sedangkan pada fase konsolidasi tahun 2001 sampai tahun 2006, pada fase ini dijalankan berdasarkan pada aspek bisnis. Pada fase ini e-bisnis tidak hanya sebatas inovasi teknologi yang mendukungnya, tetapi dijalankan pada perencanaan bisnis. Sehingga strategi fase ini yang dilakukan adalah perpaduan antara strategi bisnis konvensional dan teknologi online. Jadi fase ini sangat berfokus terhadap laba. Umumnya produk yang dijual meliputi produk dengan eceran tinggi dan kompleks, seperti komputer, handphone, dan barang elektronik lainnya. Pokoknya semua jenis barang elektronik. Fase yang ketiga, fase reinvensi. Dari tahun 2006 sampai dengan sekarang, pada fase ini, e-bisnis dijalankan dengan didasarkan pada pelanggan, audiens, dan komunitas organisasi. Dengan demikian, para organisasi bisnis mulai memberikan perhatian kepada siapa sebenarnya pelanggan mereka. Jadi fase ini tidak hanya semata-mata mengejar target penjualan atau laba, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggan dan target pasar mereka. Pada umumnya, e-bisnis ini telah berfokus pada jasa dibanding produk fisik. M-bisnis bisa dianggap sebagai bagian dari e-bisnis di mana informasi tersedia independen waktu dan lokasi dimanapun kita berada. Awal perkembangan M-bisnis menurut Magic 2000, M-bisnis adalah perluasan dari tradisional e-commerce ke perangkat lunak nirkabel, misalnya handphone, notebook, iPad, maupun PDA. Sedangkan menurut Kolakata dan Robinson tahun 2000, definisi bisnis yaitu sebagai aplikasi yang dibutuhkan untuk mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis. Penyajian informasi, jasa, dan komoditi-komoditi dengan menggunakan peralatan mobile. Strategi, tahap, dan sasaran e-bisnis. Tetapi sebelumnya, e-bisnis sendiri mempunyai pengertian. E-bisnis ialah kegiatan bisnis yang dilakukan secara semi-otomatis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik. Dan bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk dapat berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal maupun eksternal secara lebih efisien serta fleksibel. Dan selanjutnya yaitu strategi taktis untuk sukses dalam e-bisnis, yaitu fokus pada produk-produk yang kita jual di internet dan harus menjadi bagian yang terfokus dari masing-masing manajer produk. Dan selanjutnya banner berupa teks. Dikarenakan respon yang diperoleh dari banner berupa teks itu jauh lebih tinggi dibanding banner berupa gambar. Selanjutnya, ciptakan dua level afiliasi, yaitu memiliki distributor penjualan utama serta agen penjualan kedua yang membantu penjualan produk atau bisnis. Selanjutnya, memanfaatkan kekuatan email. Email ialah aktivitas pertama yang paling banyak digunakan di internet. Maka, pemasaran juga dapat dilakukan melalui email atas dasar persetujuan. Selanjutnya, menulis artikel. Karena kebanyakan penjualan ialah hasil dari proses edukasi maupun sosialisasi, sehingga produk dapat dipasarkan melalui tulisan-tulisan yang informatif. Selanjutnya, lakukan e-marketing, yaitu sediakan waktu Anda untuk pemasaran secara online. Dan yang terakhir, komunikasi instan. Terus mengikuti perkembangan dari calon pembeli ataupun pelanggan, tetap untuk menjaga kepercayaan dengan cara komunikasi secara langsung. Dan selanjutnya materi yang kedua, yaitu tahap e-bisnis. Tahap e-bisnis yang memiliki 4 tahap pemanfaatan jaringan komputer dan internet. Untuk tujuan e-bisnis, di mana terjadi transformasi perusahaan tradisional e-bisnis. Yang pertama, tahap mendaya gunakan komputer.
Komputer menawarkan berbagai keuntungan bagi sebuah bisnis, yaitu banyak dana dan waktu yang dapat dihemat dan produktivitas. Yang kedua, mendayagunakan jaringan dan internet. Apa yang ditawarkan jaringan komputer dan internet bagi sebuah bisnis? Meningkatkan kemampuan koordinat dan komunikasi baik itu internal maupun eksternal. Dan yang keempat, membangun dan mendayagunakan web. Web menawarkan informasi selama 24 jam 7 hari dalam seminggu. Anda dapat berbagi informasi dengan pelanggan sekaligus menjaring pelanggan baru. Selanjutnya materi yang ketiga, sasaran e-bisnis. Sasaran e-bisnis sendiri adalah pasar secara elektronis atau sering disebut market. Menurut Forrester Research, telah terjadi perkembangan yang sangat fantastis terhadap jumlah komputer yang terhubung dalam internet, termasuk penggunaannya. E-bisnis market ini menyimpan peluang omset yang besar yang dapat diperebutkan oleh para pebisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian e-bisnis dan manfaat implementasi e-bisnis. Pembagian e-bisnis terdiri dari 4. Yang pertama, Customer Relationship Management atau disebut CRM. Sistem kustomisasi melakukan personalisasi produk dan servis berdasarkan keinginan konsumen atau menyangkut hubungan antara perusahaan dengan konsumen yang meliputi sales, pemasaran data-data, penjualan dan pelayanan, anggapan dan konsumen. Yang kedua, Enterprise Resource Planning atau disebut ERP. Sistem informasi pendukung e-bisnis yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan meliputi supply chain, CRM, marketing, shipping, dan payment yang meliputi production, finance, sales, dan order management. Implementasi e-bisnis terdiri dari 10. Yang pertama, meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Yang kedua, meningkatkan peluang akses ke pasar, pemasok, dan pendanaan yang luas. Ketiga, meningkatkan efisiensi perusahaan. Keempat, mempermudah pengolahan aset perusahaan. Kelima, meningkatkan kualitas layanan pada pelanggan. Keenam, meningkatkan komunikasi seluruh stakeholder. Ketujuh, mengatasi kesenjangan digital. 8. Media mempromosikan kompetensi perusahaan. Ke-9, memperlancar transaksi bisnis. Ke-10, sarana penyebaran informasi secara luas. Jelaskan tentang pendukung e-bisnis dan tujuan e-bisnis. Pendukung e-bisnis, salah satu komponen yang harus dimiliki oleh pelaku e-bisnis adalah aplikasi. Minimal aplikasi yang harus dimiliki antara lain 1. Website dengan fasilitas untuk menerima order. 2. Manual cara pembelian dari setiap transaksi. Ketiga, fasilitas pembayaran baik melalui kartu kredit maupun transfer. Tujuan e-bisnis adalah karena adanya e-commerce, perusahaan akan dapat bekerja menjadi lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan keuntungan. Ketiga aplikasi tadi, ada aplikasi pendukung lain untuk memudahkan pelaku e-bisnis dalam menjalankan kegiatannya, di antaranya 1. Aplikasi accounting atau laporan keuangan yang terintegrasi dengan aplikasi web store. 2. Aplikasi inventory dan ekspedisi untuk pengiriman barang yang terintegrasi web store. Ketiga, aplikasi CRM untuk meningkatkan pelayanan dan aplikasi yang berhubungan dengan pemasok. Saya juga ingin memperkenalkan produk ini dia yang bernama Physiotherapy. Ini ada 8 item juga. Ini digunakan buat kalau kalian merasa pegal-pegal atau capek. Nah, ini dia ada 8 item. Ini dia yang pertama, dia warna kuning emas-emasan atau warna gold. Ini digunakan di telapak tangan dan telapak kaki. Kalau kalian merasa sering kesemutan atau sering kram, sering mengendarai motor atau mobil, karena peredaran darah tersumbat, jadi dia bisa memakai ini ya. Ini kegunaannya untuk memperlancar peredaran darah kalian yang tersumbat. Dan ini yang kedua. Ini buat lemak perut. Jadi
kalau kalian sering ngerokok, ini bisa membuang nikotin. Caranya Anda minum air hangat dulu. Nah, ini bisa membakar lemak juga di sini. Terus ini yang ketiga, buat di kepala. Kalau kalian merasa sakit kepala atau migrain, bisa memakai ini. Jadi buat kalian yang apa sih, wanita yang nggak perlu khawatir, dia nggak bakalan suka rambutnya karena dia sifatnya menotok, dia notok ya, dia jadi nggak bakalan muter gitu, nggak bakalan jadi nggak bakalan rambut kalian itu rontok atau kusut. Bisa digunakan juga kalau kalian ada keluhan kolesterol ya di leher, ada sakit gigi di sini. Dan ini yang keempat, ini buat pemijatan seluruh tubuh, buat lengan, belakang, punggung atau paha, betis. Kalau kalian merasa pegal-pegal, ini cocok. Terus digunakan juga lebih bagusnya kalian tanpa alas, ini baju dibuka dibaurin pakai minyak zaitun ya, ini enak banget ya. Dan ini yang kelima, ini buat di wajah. Ini untuk menghindari kerut-kerutan di wajah, menghindari juga stroke ringan di wajah. Bisa juga buat perawatan ya, buat perawatan di rumah, tinggal dipakein aja masker begini. Juga untuk menghindari stroke ringan di wajah. Ini juga bagus juga buat untuk kalau habis melahirkan bisa menambah lagi peredarannya. Dan ini yang keenam, ini buat punggung, buat kalian yang sering kerokan. Jadi kalian gak usah pakai koin lagi ya, karena itu membuka pori-pori kalian. Jadi kalian pakai aja dua ini, tinggal diolesin minyak zaitun gini. Tapi nanti bakalan merah, dia nggak bakalan membuka pori-pori kalau yang ini, dia bakalan bisa menutup. Jadi kalian gak usah pakai koin lagi ya untuk klik. Ini yang ketujuh. Ini yang ketujuh. Ini untuk lemak paha dan betis. Kalau kalian merasa lemak di paha terlalu besar atau betis, ini bisa pakai ini ya, tinggal digoreng aja pakai minyak zaitun. Nah ini yang terakhir, ini buat penotokan di kaki, penotokan akupunktur di kakinya. Kalau kalian ada keluhan asam urat, rematik, lambung dan yang lainnya, dia ada 33 titik saraf ya, di situ ada lambung, asam urat, dia ada. Terus ada buku panduannya kok, nanti dapat ya cara-caranya itu kayak mana, ada titik-titiknya juga, dia menotok itu. Jadi kita akan praktekin ya cara gimana, kita coba itu. Nah ini kita hidupin. Nah ini ada infrarednya kan, infrarednya nah. Infrarednya ini kegunaannya untuk ini membakar lemak, terus juga membunuh racun-racun di dalam tubuh kita. Ini caranya kita pakainya aja. Ini. Terus kita ini minyak zaitun, kita taburin di tangan ini. Jadi telapak kaki juga. Kita mulai dari yang ini ya. Kalau kalian mau tapi mulai dari telapak tangan dulu dan telapak kaki. Lalu setelahnya kalian yang lain juga tidak apa-apa pakai yang lain. Jadi utamain pakai yang dulu yang mana ini masing-masing. Kalau telapak tangan kalian sering kayak kebal gitu, kebal atau sering kram, dia bagus. Jadi dia nanti tangannya bisa jadi enteng. Nah ini buat di belakang ya, jadi dipijat gini. Kalau pegal-pegal, ya enak banget ya di belakang.
ini digunakan sendiri juga bisa, berdua juga bisa ya, jadi bisa kalian bisa gantian juga. Nah ini kalau ini ketiga ya, kayak sama kita di sini tinggal dipasang gini terus dipindah ke badan, tinggal dikerok pakai minyak zaitun. Terus kalau kalian juga sakit pinggang bisa ditelapakin ke sini ya, pinggang sini. Sama ini juga untuk memperlambat menopause di tulang ekor sininya. Jadi apalagi di usia 30 atau 40 ya. Dan ini sama kayak tadi juga ya, di lemak paha. Tapi bagusnya kalian gak usah pakai alas lagi ya, gak usah pakai alas kayak gini baju atau dalaman lagi. Gak usah pakai apa-apa lah, terus dilesin aja gitu ya, dia lebih kerasa gitu. Terus kalian dianjurkan ya sebelum terapi kalian minum air hangat dulu segelas, dan setelah juga kalian minum air hangat dulu untuk membuang toksin-toksin dalam tubuh, apalagi kalau buat kalian yang merokok ya, itu bisa untuk membuang nikotinnya itu melalui anda buang air kecil. Nah jadi buat kalian yang ingin membeli produk ini, kalian bisa datang ya ke CV Planet Jaya, dia menyediakan alat-alat kesehatan. Dan juga harganya murah kok, dia harganya cuma 1.300.000. Nah, jadi itulah yang dapat kami sampaikan tentang penjelasan e-bisnis dan pemasaran suatu produk secara konvensional dan online. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.